Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan netizen? Apa kabar kawan netizen Kota Palu? Sehat? Alhamdulillah. Puasanya gimana? Alhamdulillah. Lancar? Lancar semua kayaknya. Kalau Pai sendiri puasanya lancar? Alhamdulillah. Belum ada godaan-godaan syaitan? Belum ada. Alhamdulillah masih terjaga. Masih terjaga hati dan perasaan. Iman dan takwa. Oh, saya kira iman. Oh, saya kira hati dan perasaan. Ternyata iman dan takwa. Oke, kawan netizen, kembali kami berdua penjual burasa hari ini akan menjual dagangan kami, ya, yaitu dagangan di lapak burasa Di Jalan Tamrin. Apa sih? Tidak kompak. Oh, astaga. Di jalan apa? Di Jalan Tamrin. Oke, di mana lagi kalau bukan di lapak burasa? Bukan acara biasa. Oke Kak, jadi di sini kita tidak hanya bertiga lagi. Ternyata kita ada kedatangan tamu juga dan ada juga salah siswa Mendua Kota Palu. Salah siswa atau salah satu? Salah satu siswa. Ya, tolong. Salah satu siswa. Tolong penggalan kata dari bahasanya itu harus salah satu siswa di Mendua Kota Palu. Dan kali ini kawan netizen di lapak burasa kami sudah kedatangan kembali pembeli burasa kita. Ya, yang pembeli burasa kali ini spesial, Pak. Spesial sekali, Mas. Spesial sekali. Saya akhir ketemu dengan beliau ini tahun 2018 saat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu. Beliau berkunjung ke tenda saya, ya. Tapi sayangnya dia waktu berkunjung tidak bawa apa-apa. Saya ketemu terakhir itu tahun 2020. Dia langsung bahagia. 2020. Saya 2018, berarti ada kurang lebih 5 tahun saya tidak ketemu beliau ini, dan memang beliau ini sibuk sekali. Sibuk, saking padahal sama-sama di Kota Palu sebenarnya tinggalnya ya. Tapi susah. Beda daerah kayaknya, beda daerah. Iya, dia bilang dia Palu 2, saya Palu 1. Saya Palu, tidak ada, saya Sigi soalnya. Oke, ini mikramat kita akan kita berikan kepada bintang tamu spesial kita atau pembeli burasa spesial kita pada malam hari ini untuk mengulik kehidupannya. Asik. Ya, mencari tahu bagaimana sebenarnya sisi lain dari seorang sebentar saya sebut namanya ya. Dan kita akan sebentar juga masuk ke segmen kedua membahas video-video viral ya yang berkaitan tentang bulan Ramadan juga. Langsung saja kayaknya ini dia pembeli burasa kita. Dan mikramat saya serahkan kepada Kak Amin. Biasa. Tidak usah dicari tombol on off-nya, Bro. Tidak ada. Ini otomatis ya? Oke, otomatis. Siap, Kak siap. Amin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kalian berdua apa kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat banget. Ya, pastinya sehat ketemu saya ini. Sehat sekali. Oke, terima kasih. Oke, kesibukannya apa kalian berdua? Ada salah tujuan kita yang tanya Kak. Siap. Tolong. Siap. Lihat kita punya posisi, Bro. Pas siap. Kita punya stand mic. Iya. Saya yang punya mic. Oh iya. Oh iya. Kak Amin. Iya, siap. Sekarang sibuk apa, Kak? Sibuk di burasa, bukan acara biasa. Iya. Betul. Iya. Oke, bulan puasa. Iya, sabar. Sibuk apa? Sibuk yang mana ya nih? Mau sibuk yang mana? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas, oke. Jawab serius, jawab. Serius dong. Sebentar kalau kita bicara lagi. Soalnya ini stand mic kalau dibuka di bagian kepala. Ya. Perlu netizen ketahui bahwa memang yang dua orang tadi bilang itu benar, bahwa saya domisili di Palu tapi kita jarang ketemu ya. Jarang sekali ketemu. Karena itu dia, aktivitas saya kan seperti yang kamu dua bilang, saya sibuk. Apa? Ini memang bintang tamu kita ini agak sedikit bukan kurang bisa untuk diajak Mungkin kompromi. jarang ketemu soalnya, jadi tidak. Iya. Kerja ya? Kerja sekarang. Dikerjain iya juga. Oke, kawan netizen, tidak usah saya jelaskan, saya saja menjelaskan. Jadi Kak Ameng ini adalah salah satu putra daerah yang cukup banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Kak Ameng ini sibuk di kegiatan-kegiatan sosial ya. Apalagi?
Tiada gunanya kita undur diri sini. Tanya ulang kita. Tapi Kak Ameng masih ini tidak? Masih ikut-ikut kegiatan-kegiatan sosial? Karena saya tahu Kak Ameng kan setiap ada kegiatan, misalnya ada bencana alam, ataupun ada apa ya, kegiatan-kegiatan donasi atau apa, Kak Ameng selalu ikut di situ. Masih aktif tidak? Sekarang aktif karena fokus di pekerjaan sudah tinggal 20% sih. Cuman kalau aktif di kegiatan sosial, sekarang pun kita lagi bersosialisasi sebenarnya. Iya. Tapi Kak, Kameng ini saya pernah dengan Kameng ini partner kerja sosial lalu. Untuk relawannya Kak. Relawan ya. Relawan apa itu? Lalu itu relawan pas segala tangguh. Dia satu ikut. Kameng salah satu relawan juga ya. saat itu. Relawan ya. Dalam arti relawan ya. Waktu itu kita relawan tapi bukan yang kayak kerja. Maksudnya di tengah bencana tapi yang tidak sambil. Iya, kita sambil. Memang pure relawan sih kita waktu itu. Kita lalu kerja murni ya. Psikososial. Psikososial ya. Berarti tidak pure sebagai relawan ya. Maksudnya relawan tapi relawan ya. Sih maunya senang sih gitu. Maksudnya kerjaan yang senang juga turun ke masyarakat. Iya betul. Oke. Sekarang gini Kak Ameng. Kan bahwa Kak Ameng sering ikut kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, apa sih yang akhirnya Kak Ameng rasakan setelah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu? Karena maybe banyak kawan netizen yang juga mau ikut terjun langsung menjadi seorang relawan, ada bencana atau ada hal-hal yang terjadi di kota, dia ikut andil dalam membantu. Biasanya kawan netizen ini berpikir keuntungannya apa gitu. Benefit dulu ya, manfaatnya dulu yang ke kitanya ya. Terus apa keuntungannya buat seorang Ameng? Keuntungan sendiri ikut relawan sih, yang pertama seru. Meskipun kemarin kebetulan kita turun pertama relawan pas ada bencana, tapi sejauh ini seru sih. Apalagi kalau di masa sekarang yang sudah mulai normal. Kalau bayangkan yang kemarin itu kadang ketawa sendiri, lucu sendiri. Ada beberapa kejadian yang maksudnya jadi relawan ini kan susah-susah enak sih, gitu. Susah-susah enak. Karena jadi relawan kan. Ya, dari kata relawan sendiri pun ya kita rela gitu. Jadi ketika turun lucu-lucunya sih ya daripada kita mau capek-capek terus. Jadi kasih senang-senang hati lah. Ya, kita dengan relawan yang lain. Dari sisi keuntungan apaan? Begitu. Harus begini ya. Saya jadi kayak biduan malah. Luar biasa. Oke. Dari sisi keuntungan secara material mungkin kita tidak bisa rasakan sebagai relawan. Betul. Tapi keuntungan secara batin yang bisa didapatkan seperti apa itu? Karena mungkin kawan netizen mau tahu. Kalau betul yang Aldi bilang tadi, mungkin kepuasan batin ketika kita tolong orang, karena sejatinya kan kita dilahirkan sebagai makhluk sosial gitu. Omong kosong, walaupun orang ada istilah introvert, tapi nggak mungkin nggak butuh orang lain. Bohong itu, bohong. Ya, kayak gitu. Masuk mode serius. Berarti memang ada apa ya, keuntungan secara batin ya. Betul. Setelah membantu orang lain. Ya, betul. Dan kalau saya pribadi mungkin Pai juga rasa kalau kita menemukan diri kita bahwa kayaknya ini passion kita gitu. Kayak ketemu orang, sosialisasi sama orang gitu. Karena kan ada orang yang tipenya dia tidak suka ketemu sama banyak orang gitu. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Kamu bukannya dulu seperti itu? Memang kami ingin lalu kami ingin salah satu tim juga lalu di sosial relawan segala tangguh. Pai jangan menangis, Pai. Aduh, tidak. Mentang-mentang lama tidak ketemu. Tapi lalu kami ini dia bagian apa? Bikin apa lalu? Umum kayak. Tidak, bagian apa lalu kita apa nih? Netizen mungkin tahu apa? Lilin plastisin. Waktu itu saya storytelling. Buat arisan? Bukan arisan, buat ini tumbuh cabai, tumbuh lombok. Nah, ini untuk apa, plastisin, lilin. Kalau netizen tahu yang lilin-lilin untuk apa nih? Buat anu, Pak. Oh. Tahu kan? Masa guru tidak tahu? Tahu kan? Tahu. Saya dengan kami lalu buat seperti itu dengan anak-anak. Oh, jadi sasaran teman-teman pada saat itu adalah anak-anak. Iya, betul. Karena kalau orang bilang kan, kalau ada bencana begini paling
cuma orang tua yang kaget. Anak-anak kayak habis bencana misalnya, kayak ketawa-ketawa orang bermain-bermain, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya mereka sebenarnya punya trauma, punya luka gitu. Itu yang kita coba untuk pulihkan, karena kita tidak tahu bahwa trauma ketika kita sudah besar itu kebanyakan dari trauma-trauma waktu kita masih kecil. Yang belum terselesaikan. Iya. Betul sekali. Ada yang belum terselesaikan. Apa namanya? Inner child. Inner child ya, gitu. Dan ketika kita dewasa, inner child itu kadang muncul. Muncul. Oh, seperti itu. Ya. Itu terbukti secara psikologi. Iya. Atau hanya sekedar pantauannya kamu dua ini? Oh tidak. Tidak, memang betul. Ini betul. Serius. Kadang kita tidak sadar kan, kayak orang besar, terus yang kita lihat orang, kok dia kayak anak-anak gitu, kayak gitu. Oh, itu yang terkadang mungkin banyak orang-orang yang umurnya sudah dewasa, namun akhirnya sifatnya kayak anak-anak. Ya. Itu mungkin karena di masa kecilnya ada hal batin yang tidak terselesaikan. Iya, bisa saja. Bisa saja. Seperti Oke. itu. Dan salah satunya adalah dampak trauma bencana itu bisa mempengaruhi masa depannya. Karena seperti yang waktu itu saya dengan Pai kebetulan wawancara orang, kita lupa di mana lokasinya waktu itu, dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana itu orang tuanya waktu gempa tanah itu terbuka, terus dia lihat papanya itu tertutup lagi sama tanah yang kayak masuk gitu. Ya, perasaan ngeri itu yang kalau tidak disembuhkan besarnya itu dia akan merasa kayak, pernah nggak ketemu orang yang tiba-tiba tanpa alasan kayak, kok kamu murung gitu? Iya. Tiba-tiba meledak, emosinya meledak, yang kayak seperti itu yang ditakutkan, hal-hal seperti itu. Apakah itu yang bisa dikatakan sebagai bipolar? Kalau untuk bipolar sendiri saya kurang tahu ya Saudara Aldi, karena gini loh, maksudnya kayak Kak Ameng bilang tadi, ada orang yang tiba-tiba murung, tiba-tiba emosinya tidak terkendali, itu kan hampir agak mirip seperti bipolar. Ya, hampir mirip. Kalau kita orang awam melihatnya hampir mirip. Cuman sebenarnya beda. Oh. Ya. Tapi kan itu lebih kepada psikolog. Oke, ilmu psikologi lagi ilmu ya. Psikologi, ya. Gini, jadi akhirnya saat teman-teman turun untuk menjadi seorang relawan, ya, dan Kak Ameng juga ikut langsung mentrauma healing, asik gitu ya, gitu ya bahasanya. Kalau sekarang bilangnya apa, Pai? Tapi kan biasanya kalau orang bilang trauma healing itu penempatan katanya itu keliru lah. Oke, sebenarnya bagaimana Dan? Ini pertanyaan serius atau cuma tanya saja? Serius. Serius. Karena memang sampai saat ini kawan netizen taunya relawan yang datang ke tempat bencana kasihkan snack, lagu buat anak-anak, itu trauma healing katanya. Oh gitu. Tapi mungkin nanti dari pembawa acara Pai sendiri mau tambah, sebelum kita jauh membahas tentang trauma healing ketika ada bencana. Yes. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya kita kerja capek terus, aduh butuh healing ini, capek saya, banyak pekerjaanku. Nah, misalnya kita kasih contoh mau liburan kemana ini, terus kemana bagusnya? Tanjung Karang. Oke, banyak pekerjaan, kita butuh healing ke Tanjung Karang kan, ke Tanjung Karang. Ternyata sampai di sana badannya di sana, tapi pikirannya di tempat lain. Itu apakah itu healing gitu? Gitu. Oh iya, otomatis itu tidak healing. Tidak healing. Secara raga dia ada di tempat situ, tapi secara batin dia tidak bisa menghilangkan dirinya. Iya betul, dia tidak dapat yang namanya ketenangan. Oke. Dia tidak menikmati momen di mana dia ada di situ. Dan itu dia tidak menikmati suasana di mana dia mengatakan kalau dia healing. Dan yang sebenarnya yang dibutuhkan seperti apa? Ketika kita memilih untuk healing, berarti kita ada hal dari dirinya kita yang kita memilih untuk kayak misalnya saya nih, banyak pekerjaanku satu hari ini, gitu. Sumpek sarasa gitu, capek sekali. Saya Sabtu Minggu nanti saya mau liburan ke Tanjung Karang lah. Saya memang betul-betul ingin bikin diriku istirahat sejenak. Bagaimana sih kalau misalnya kayak Pak Guru sendiri kan di sekolah, kalau anak-anak waktunya istirahat, anak-anak istirahat kan ke kantin ya, kayak begitu kan ya, kita makan kantin, pelajaran dilupakan kayak begitu. Sama kalau healing kayak begitu. Dan yang dilakukan oleh relawan di tempat bencana itu apa namanya? Umumnya sih trauma healing, cuman makin kemari kan orang semakin apa ya, untuk istilah trauma healing sendiri kan mereka kayak apa namanya,
sudah mengumumkan kata itu, padahal diumumkan kata itu, padahal sebenarnya kan trauma healing ini yang memang betul-betul trauma healing bukan sekadar ayo kita nyanyi ini begitu. Padahal sebenarnya kita ngajak ya si trauma healing ada nyanyi juga tahapannya gerak apa, cuman kan harus tahu dulu konsepnya, mekanismenya kayak bagaimana gitu. Oke, berarti ini apa ya? Informasi dari teori ya, dan prakteknya, sehingga para kawan netizen jangan sampai akhirnya salah menerka atau salah mengucapkan bahwa trauma healing itu tidak hanya sekedar raganya yang dibuat healing, tapi batinnya yang paling penting batin yang paling penting. Jadi trauma healing itu menurutku yang saya bisa simpulkan adalah bagaimana kita bisa mengenjoykan bukan hanya sekedar jasmani, tapi rohani kita juga harus enjoy. Betul. Dan sekarang ini kan saya sebelum kita on air tadi kan saya kan bilang saya kerja di perusahaan X lah ya. Ya, Senin sampai Sabtu gitu ya. Senin sampai Sabtu. Kalau orang akhir pekan maunya healing kemana, ke jalan-jalan kemana begitu, ke pantai, ke bukit, apalagi anak senja ke gunung lah. Kalau saya di mana? Saya cuma di kamar, yang penting saya bisa istirahat, rebahan, sudah. Berarti memang tidak harus tempatnya yang jauh. Tidak harus tempatnya yang jauh. Intinya badan kita enak, santai, jiwa raganya kita juga santai. Ya. Di kamar pun tidur rebahan itu trauma healing. Iya bisa, bisa. Dan murah biaya kan? Murah biaya. Enggak, itu dia. Nah, kawan netizen, tidak hanya sebagai seorang relawan, Kak Ameng ini juga pernah akhirnya terjun ke berbagai, bukan berbagai sih, ke ajang-ajang pemilihan pageant asik, duta yang ada di Sulawesi Tengah. Beliau ini adalah salah satu dari bagian keluarga besar Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun berapa Kak Ameng? Tahun kita tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Jadi saya 2017 itu Kak. Ngapain Kak? Baru semester 2 kayaknya. Itu Kak Ameng sudah masuk ke duta. Berarti Pai waktu itu masih ini apa gitu ya? Kayak bagus sekali ya cara ini. Yang sesuai fashion lah. Oh iya. Selain 2017 menjadi keluarga besar Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Kak Ameng juga masuk di runner up 1 Kabilasa, runner up 1 ya. Maaf kalau saya salah, tolong diperbaiki. Tidak ada yang salah. Oke. Runner up 1 Kabilasa Kota Palu tahun 2018. 17 juga. Oh sorry guys. Di tahun yang sama. Oh iya 17 ya. 2017. Bukannya kamu waktu itu ya? Iya. Tapi Kak, tidak itu Kak. Kak Ameng juga masuk ke apa? Kapal apa itu Kak? Kapal apa waktu itu? Kapal tenggelam, kapal laut. Kapal Pemuda Nusantara. Jadi ada kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Betul sekali. Kapal Pemuda Nusantara, dan salah satu peserta Kapal Pemuda Nusantara itu adalah Kak Ameng. Dan saya kita mau ngulik prestasi lagi nih, luar biasa, biar kawan netizen bisa tahu bahwa di Sulawesi Tengah ini begitu banyak pemuda yang aktif, yang bisa menjadi inspirasi ya bagi kawan-kawan netizen yang masih mencari, aduh saya mau masuk apa ini. Kak Ameng ini merupakan salah satu dari keluarga besar GBN, Gita Bahana Nusantara Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemarin sempat menyanyikan lagu, sempat tergabung dan menjadi paduan suara istana, menyanyi langsung di upacara 17 Agustus di Istana Merdeka tahun 2014 ya Kak? 2014. Oh, tepuk tangan dulu ya. Saat itu Kak Ameng ambil suara apa itu? Bass? Kalau kita orang ini tenor. Suara lain. Suara hati. Kami apa? Kalau kamu dengar saya bicara, saya suara cocoknya di mana? Kalau dari jeng. Dari tone suaranya sih tone suaranya sih kayaknya apa sudah itu yang dung. Drum. Bass ya? Iya, kamu betul. Kamu dapat apa namanya? Giveaway. Asik. Dan sekarang masih aktif bernyanyi, Kak Ameng? Masih, apalagi kalau mau mandi saya aktif nyanyi. Pasti menyanyi. Kamu dua pasti juga menyanyi kalau di kamar. Pasti. Tidak sih kalau saya. Oh begitu. Saya lebih memilih untuk diam. Healing. Oke. Dan satu lagi yang ini unik, ini akan kita bahas bersama Kak Ameng selain pribadinya dan prestasinya. Juga Kak Ameng ini adalah seorang pemuda yang taat. Iya. Ya. Aduh. Seorang
Iya, silakan lanjut. Masa ketawa dulu kalau hostnya lagi present narasumbernya, pembeli burasanya, Anda tidak usah ngomong. Oh iya. Gimana sih? Saya ambil ulang mic itu. Oke. Tapi bukannya pembeli adalah raja? Oh iya. Di luar. Oh di luar. Di sini. Tempat kami tetap penjual yang raja. Oh gitu. Oke. Silakan. Seorang pemuda yang taat, ya, beliau ini termasuk dari pemuda gereja. Ya, kalau di Islam itu namanya remaja Islam Masjid. Tapi kalau di saudara kita mengatakan pemuda gereja. Kak Ameng aktif di gereja mana, Kak Ameng? Oke, terima kasih. Ini sudah masuk segmen yang sebenarnya kita juga serius. Oh iya. Kita lebih santai ya. Biar netizen dengarnya enak juga. Saya di pemuda gereja di Tanjung Harapan, Pak ya. Tanjung Harapan. Saya tanya Pak gitu. Iya, Tanjung Harapan di sana. Kenapa kau tanya Pak? Tanjung Harapan. Iya, Tanjung Harapan. Tanjung Harapan. Pak Isu pernah ke rumah soalnya. Iya kan? Pak Isu saya belum pernah kayaknya. Iya, makanya. Saya belum diundang. Kalau silaturahmi nggak perlu undang-undang gitu ya. Oke. Berarti aktif sampai sekarang masih aktif ya? Alhamdulillah masih aktif. Kak Ameng, ini asiknya akhirnya ada Kak Ameng di sini dan ini kan momennya lagi pas nih Kak Ameng. Ya, kita lagi ada di bulan suci Ramadan yang dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia dan esok atau tanggal 7 dan tanggal 9. Betul, hari Minggu. Hari Minggu itu ada perayaan hari besar juga bagi umat Kristen. Ya, umat Nasrani, yaitu tanggal 7 wafatnya Isa Al-Masih. Wafatnya Isa Al-Masih dan tanggal 9 adalah hari Paskah. Ini tapi kan tanggal 8 juga itu ada peringatan nuzulul Quran. Oh iya, tanggal 17 Ramadan. Nah, ini unik nih ya. Ini ada deretan perayaan hari besar yang ada di bulan ini. Bahkan awal bulan Ramadan itu ada Nyepi, ya. Nyepi. Di pertengahan ada perayaan hari Paskah dan lain-lain. Sebelum akhirnya kita mau bukan apa ya, hanya sekedar ingin kita saling sharing, ya. Betul. Karena orang bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta belum pasti menikah. Iya. Ya, bukan berarti setelah akhirnya Kak Ameng jelaskan bagaimana keyakinannya dan kita jelaskan bagaimana keyakinan kita, akhirnya kita saling meyakini. Nggak harus begitu kan? Nggak harus, kita hanya sekedar sharing biar bisa tahu dan saling toleransi. Betul. Kak Ameng, hari Paskah itu apa sih? Paskah itu sebenarnya nanti kan yang pas tanggal 9 nih, yang hari Minggu. Kalau sebelum Paskah ini kan besok tanggal 7. Kebetulan tahun ini kenanya di besok tanggal 7. Itu wafat Isa Al-Masih. Paskah itu hari Minggu yang kebangkitan Isa Al-Masih. Seperti itu. Berarti, mau tanya. Berarti hari Paskah itu selalu diawali dengan perayaan itu wafatnya Isa Al-Masih. Wafat Isa Al-Masih. Hanya tanggalnya saja yang tiap tahun berubah-berubah. Tanggal tiap tahun berubah, cuman untuk ketetapan Jumatnya Jumat tetap. Jadi bersamaan nih, walaupun misalnya seperti tahun ini kan jatuhnya di bulan suci Ramadan nih. Tahun-tahun sebelumnya walaupun tidak bertepatan dengan bulan suci Ramadan, tapi kita tetap yang Muslim Jumatan nih. Nah, kita ke gereja juga Jumat. Jumat Agung bilangnya. Saya pernah dengar ya. Dan ada perayaan khusus tidak bagi teman-teman dari saudara-saudara kita yang Nasrani atau Kristen yang akhirnya punya ibadah khusus untuk 2 hari ini? Kalau untuk 2 hari ini pasti, bahkan tadi sebelum kemari sempat ibadah juga. Ada serentetan kegiatan rangkaian ya. Cuman yang umumnya di kalender Masehi itu yang dimerahkan yaitu Jumat Agung. Seperti tiap agama sih kayaknya banyak perayaannya. Cuman seperti yang Muslim kan yang besar itu kayak Isra Miraj, Maulid, Idul Fitri, ya seperti itu. Sama juga. Berarti yang puncaknya aja dibuat tanggal merah. Iya, betul. Dan kan kalau hari Paskah kan hari Minggu. Jadi itu pasti tanggal merah tuh. Ya. Untuk hari Paskah sendiri, ini yang saudara-saudara lakukan, yang teman-teman lakukan,
apakah ada ibadah yang khusus yang dilakukan seperti tidak sama dengan ibadah-ibadah yang keseharian? Oke. Pertanyaannya bagus. Ya. Pertanyaannya bagus. Ya. Kalau itu sendiri kan kita balik lagi nih ke histori mengenai kepercayaan tiap agama nih kan. Kalau Paskah itu kan kebangkitan Isa Al-Masih. Dikisahkan bahwa Isa Al-Masih itu pagi-pagi benar kan Isa Al-Masih udah bangkit nih. Jadi kita mengikutilah di zaman sekarang. Jadi kayak kita buat acara subuh-subuh pawai obor misalnya, cari telur gitu. Terus sebelum kamu nanya kenapa telur nih, kan identik kan telur kan. Ini kalau kita sedikit kait-kaitkan bukan berarti kita menyamakan, tapi agak sedikit agak mirip dengan Maulid ya. Kalau perayaan Maulid kita pakai telur juga, dihias pakai pohon telur. Ini kalau hari Paskah juga identik dengan telur. Iya. Why? Itu kita sebagai simbol bahwa di dalam sebuah telur itu kan ada kehidupan. Jadi kenapa akhirnya yang seru itu, apalagi kalau yang masih anak-anak nih. Kita bilangnya anak sekolah minggu. Kenapa itu menjadi momen tiap tahun yang seru walaupun susah bangun, tapi mereka usahakan bangun karena ada momen dimana cari telur. Karena itu simbol bahwa di dalam telur itu ada kehidupan dan kita cari kehidupan itu. Itu telurnya disembunyikan. Sama panitia dan terlebih dahulu sudah direbus dan dibungkus plastik. Kalau misalnya ada yang mau disembunyi di semak-semak atau di tanah begitu, digantung di pohon. Seru kan. Rame dong, keluar dari rumah rame, bawa senter, bawa obor buat nyari itu. Iya, pasti. Karena yang kalau dibilang bukan hal yang sering dibikin tiap hari, jadi seru. Iya, jadi seru. Sama sih kayak menyambut bulan suci Ramadan. Beberapa komunitas atau beberapa daerah melaksanakan pawai obor. Karena ini hal yang tidak dibuat tiap hari. Ini setahun sekali. Dan ini kan momennya pas nih Kak Amin sama bulan suci Ramadan. Apakah bukan ritual ya? Perayaan-perayaan seperti tadi itu akhirnya tetap dilaksanakan atau atas dasar mungkin toleransi atau mungkin saling menghargai. Ada beberapa perayaan itu yang akhirnya kita nggak usah buat ini aja dulu karena melihat saudara-saudara kita begini. Bagaimana itu? Kalau untuk pengaturan itu sendiri mungkin tetap ada karena namanya kita ini yang lucu sebelum saya jawab itu kadang kalau ada teman tanya kalau baru ketemu, bro, mohon maaf, agamanya apa? Saya bilang Indonesia begitu. Ketawa kan. Karena uniknya kita kan Indonesia gitu. Indonesia mempersatukan kita. Jadi kalau kayak Aldi bilang tadi, apakah karena kebetulan tahun ini beberapa hari raya besar keagamaan tuh bertepatan untuk ketemu gitu. Apakah ada perayaan yang kemudian kayak saya ini Kristen, apakah ada yang misalnya jam 6 sore maghrib sholat ada perayaan yang di skip dulu? Sebenarnya kalau mau bilang skip sih tidak ada. Tidak ada. Yang penting selama kita tidak saling mengganggu gitu. Betul. Ya. Jadi tetap melaksanakan perayaan sesuai dengan apa menjadi keyakinan saudara-saudara. Yang penting tidak akhirnya saling mengganggu. Betul. Karena kita kan kenal nih dari kecil pelajaran PPKN, rukun tetangga, rukun iman kan pastinya ada juga kan. Seperti itulah. Menarik. Mau tanya apa lagi? Kali ini Bu Rasa pembahasannya agak sedikit berat ya. Kayaknya tulah-tulahnya Bu Rasa segmen ini kayaknya gore-gore yang nalala. Oh gitu. Ada sambal duonya kah? Ada dong sambal duo. Kalau kemarin tidak terlalu nalala, kalau ini nalala sekali ya. Nalala sekali. Tapi ini bagus sekali buat kita semua bahwa memang keragaman yang ada di Indonesia itu membuat akhirnya kita bersatu. Betul. Ya, menjadi NKRI. Bukan berarti akhirnya perbedaan itu menjadikan kita berperang atau berpecah. Ya. Apalagi momennya pas sekali. Bagus sekali di tahun ini. Berkahnya bulan Ramadan bertemu dengan apa istilahnya kalau hari Paskah, kesucian kah atau kasih sayang? Boleh ya? Boleh. Semua yang baik lah. Semua yang baik. Betul. Jadi betul-betul bulan penuh berkah ya. Bulan penuh berkah. Toleransinya dapat banget ya. Dan tentunya kita juga pastinya menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang merayakan hari Paskah nanti bahwa selamat hari Paskah dan semoga menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya ya, tanpa harus ada yang merasa terganggu. Betul sekali.
Kan dia dijelaskan di surah Al-Kafir, lakum dinukum waliyadin. Oh, artinya apa? Artinya kasih tahu dong kami. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Iya. Dan itu saya suka juga gitu. Maksudnya kita mari tahu itu. Tahu lah, tahu lah. Tidak tahu saya kasih tahu. Oh iya gitu. Nanti setelah ini kita bakal kasih tahu. Iya iya iya. Lakum dinukum waliyadin. Iya, untukmu agamamu. Untukku agamaku, ya. iya. Tidak ada paksaan sih. Nah. Ya, makanya saya katakan tadi setelah kita saling kenal, ada cinta, bukan Ya. berarti setelah ada cinta kita harus dipaksa nikah. Itu dia. Kan? Iya. Ada Seperti cinta, itu. ada sayang. Ada saya gitu dia. Oke. Kak Ameng, Iya. Kenapa? Menarik sekali kan obrolan hari ini. menarik sekali. Sebagai orang yang di luar Islam, ya. Iya iya iya. Kak Ameng juga punya banyak sekali kenalan yang akhirnya Muslim. Iya, teman-teman pasti. Muslim. Terus masuk di bulan Ramadan. Apakah Kak Ameng juga ikut dalam beberapa hal, dalam arti kata bukan peribadatan ya, bukan Iya, iya, peribadatan. Ini seru-seruan nih, seru-seruan Iya, iya, Ramadan iya. kan biasanya ngabuburit, Iya, buka sahur puasa, bareng, iya, buka iya. puasa bersama. Ah. Itu Kak Ameng ikut tidak? Pasti ikut. Karena apa ya? Dari dulu saya waktu TK sama SD itu TK sama SD TK Kristen lah. Iya. SD Kristen. Cuman saya tidak tahu bagaimana kemudian SMP. Jangan bicarakan saya. Saya jangan dibully. Nah, tapi kemudian masuk SMP yang majemuk lah ya, maksudnya yang umum gitu, negeri ya, yang negeri ya. Sampai kuliah ada yang kemudian kaget di diri sendiri, nggak ada sih. Sebenarnya tidak ada yang kaget gitu. Berarti lebih ke sudah biasa. Sudah biasa dan tidak ada yang merasa risih gitu. Ya, Tidak ada. Karena apa ya? Kalau dari diri sendiri kita nyaman, ya, kita keluar pun akan nyaman gitu. Maksudnya kita kan kalau orang Nanjodi bilang you never go wrong with kindness ya, nggak pernah. Kalau kita kemana-mana yang penting niatnya baik, kita nggak pernah salah gitu. Tiap pernah kita mau salah kalau. Berarti harus di rumah itu memang betul-betul jangan lupa banyak pikiran. Iya. Iya. Kayak begitu kan? Iya. Keluar dari rumah jangan banyak pikiran. Takutnya nanti ada saja yang terjadi. Iya. Berarti kami ikut serta dalam hal-hal yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Sahur, buka puasa. Ya. Jual takjil juga pernah. Jual takjil pernah. Sekali. Apa kamu jual? Hah? Apa kamu jual? Takjil lah, masa jual yang lain? Masa saya jual perasaan saya? Maksud Anda? Jual maksudnya kan lebih spesifik sih kan, maksudnya takjilnya apa? Oh, takjilnya apa? Menunya. Pai, takjil suka apa, Pai? Saya suka itu biasa itu pertama kalau dimakan kan dulu minum toh. Ya, minum dulu. Ya. Makan kurma. Kurma dulu. Kurma dulu. Iya, betul. Setelah itu baru kue kapal. Kue kapal lah? Tetu. Tetu, iya. Ali suka tetu. Ya? Ali suka tetu. Saya suka titu. Oh, Titu. Titu sudah lama tidak kelihatan. Oke, tapi memang kami sorry sedikit membahas tentang akhirnya keberagaman yang ada di dunia ini. Dalam Islam, kawan netizen, itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan itu sering terjadi. Bagaimana bunyinya, Kak? Pai? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban Wakaba inna akramakum indallaha atqakum innallaha aliman habira. Oke. Dari mana tadi sudah kita? Artinya ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu melihat saling mengenal. Agar ya saling mengenal. Oke, sampai situ aja. Jadi sebenarnya perbedaan itu saya rasa pun di Kristen pun seperti itu. Ada dijelaskan. Saya pernah baca di materi tentang moderasi beragama. Aduh, saya lupa lagi nama surahnya di nama ayatnya di ini di kitab. Di kitab. Tentang bagaimana akhirnya Tuhan menyuruh kita untuk pertama bersikap toleran, sayang kepada Tuhan. Kedua, sayang kepada sesama manusia sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Itu saya lupa nama ayatnya waktu itu saya baca. Dan kalau saya kaitkan dengan
Al-Hujurat yang dibacakan oleh Pai tadi, bahwa memang perbedaan itu adalah sebuah harfiah yang sudah memang menyatu di diri manusia. Jadi tidak usahlah akhirnya kita menjadikan perbedaan itu sebagai ajang kita untuk mencari kesalahan siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Kita berbeda dalam kebenaran, tapi kita bersatu dalam kebersamaan. Iya betul, asik sekali. Tepuk tangan dong. Ya, mahal loh buat dari saya. Itu kali itu Kak, Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada programnya moderasi beragama. Betul. Dan juga di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga itu jalannya program moderasi beragama. Jadi memang ini pas banget di momen yang sangat indah. Ada bulan Ramadan dan ada perayaan hari besar dari saudara-saudara kita yang lain. Kak Ameng. Iya, saya masih di sini. Iya. Bagaimana? Oke. Bahas tentang akhirnya pernak-pernik di bulan suci Ramadan. Iya, siap. Ya. Pernak-pernik itu sesuatu yang akhirnya booming di bulan suci Ramadan yang tidak ada dibuat di tempat lain. Kami akan mau kasih lihat ke Ameng video. Ini udah masuk segmen kedua nih. Ini aturannya bagaimana? Aturannya saya akan lihatkan satu video, terus nanti Kak Ameng komentar. Berikan pandangan Kak Ameng, komentar dari sudut pandang seorang Ameng gitu ya. Ameng bukan kita nggak bahas tentang keyakinan, nggak bahas pandangan Kak Ameng aja. Siap. Ya. Oke, video pertama kita mau lihat dulu biar operator saya bekerja dulu. Kita masuk segmen kedua biar nanti kita sama-sama lihat nih seperti apa video yang akan kita tampilkan dan kita lihat dan akan kita dengarkan komentar dari seorang Ameng. Siap. Oke, video pertama. Antara pedagang warung nasi dengan petugas Pol PP ini terjadi saat razia warung makan yang beroperasi di siang hari di Jalan Pramuka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lantaran kedapatan membuka warung di siang hari, petugas meminta agar warung makan ditutup dan baru dibuka di sore hari. Pedagang berdalih menu makanan yang dijajakan baru akan dijual sore hari dan hanya melayani pesanan secara dibungkus. Di lokasi lain di Jalan Banyuma Anyar, Sultan, Pol PP meminta pedagang tidak melanggar aturan agar terhindar dari denda Rp50 juta sebagai sanksi dari pelanggaran. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Oke. Video yang pertama. Ada video yang kedua. Dan gorengan kini berada di posisi teratas yang selalu dikawal ketat oleh S2. Sementara posisi ketiga ini enak ya. Es kelapa muda bergeser campur yang turun ke posisi keempat. Es timun suri bertahan di posisi kelima yang menandingi kolak pada posisi kelima. Cendol siap-siap dijual sementara kurma masih tetap di bangku cadangan karena memang mereka jual terlalu mahal. Onde-onde masuk zona kritis sementara cucur, bakar dan sapi posisi karena mereka bermain romantis. Sementara rujak cucuk asinan didiskualifikasi oleh Persatuan Ini kayak bola ya? Karena bisa berakibat sementara kayaknya. Semua pengamat memprediksi dipastikan di akhir kompetisi ketupat sayur dan opor ayam akan bertengger di posisi teratas kelas. Oke. Itu dia kawan netizen video yang akan bukan dibahas secara berat ya, ringan aja ya. Video pertama tentang akhirnya banyaknya warung-warung di bulan Ramadan ini dipaksa untuk ditutup. Terpaksa atau dipaksa, I don't know. Yang pastinya mereka membuka tapi akhirnya disuruh untuk ditutup. Saya tidak tahu juga karena apa. Tapi kita bahas secara pengetahuan kita aja. Kita bukan seorang pakar di sini. Kami menurut Kami seperti apa? Kalau menurut saya yang pertama sih kasihan. Itu yang pertama. Dan lagi pula yang saya lihat tadi di video tersebut yang jualan itu kan ibu-ibu yang melaksanakan ibadah puasa juga gitu. Yang saya pikirkan bukan hanya pada saat jualan. Mungkin kalau kita jualan saat bulan suci Ramadan nih. Mungkin kita yang menjalankan ibadah puasa lewat di warung itu, aduh salora saya leh. Waduh. Bisa-bisa tak jatuh saya ini. Cuman kembali lagi nih kalau memang saya niatnya ibadah, insya Allah
mau disuguhkan. Mau burasa pun di situ ada Pai, ada Aldi. Teh bahagia saya teh lihat. Memang Kak, ini salah satu godaan juga sebenarnya. Betul. Kalau dibuka, apalagi kalau buka yang di warung-warung kan ada promo. Makan gratis. Oh itu sudah salah itu. Saya kira di warung ada jual, bukan promo tadi. Saya kira Pai mau bilang proma. Maksudnya. Tapi menurut kami harus ditutup, biarkan aja dibuka. Kalau saya biarkan saja, karena selagi yang jualan juga menjalankan ibadah puasa, tentu maksudnya dia untuk mencari rezeki, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ibu itu tidak terpikir netizen di rumah. Cuman kalau saya selaku yang suka sering beli makanan misalnya, kemudian yang kedua saya anak kos begitu. Apalagi misalnya saya ibu hamil atau yang lagi sakit tidak sempat masak di bulan suci Ramadan sendirian di kos, mulai saya beli. Iya. Tapi bukankah saya orang juga? Iya itu dia. Saya pikirnya itu sih, maksudnya saya lebih memikir mungkin ada sisi positifnya juga. Iya, ada sisi positifnya, betul itu dia. Kita kan bantu orang juga. Iya. Betul. Jadi memang kalau saya sendiri melihat bahwa untuk ditutup paksa kayaknya berlebihan. Ya. Betul. Karena memang banyak orang yang akhirnya mencari rezeki dari berjualan tadi. Betul sekali. Kalau misalnya dia ditutup paksa dan akhirnya tidak menjual, bagaimana dia membeli bukaan nanti pas dia saat berbuka puasa? Betul. Dia kan harus misalnya jualan dulu, dapat uang, baru dia beli bukaan. Kalau dia betul-betul ditutup, waduh gimana? Dan kita kan tidak semuanya puasa, dalam arti kata ada saudara-saudara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa, yang seperti kami bilang tadi, bukan hanya misalnya orang yang non-Islam, tapi lebih kepada mungkin ibu hamil yang tidak puasa, yang sakit, yang akhirnya tidak sempat masak, akhirnya kan mereka lari ke warung. Hanya saja mungkin warungnya sedikit dibuat rapi, sehingga tidak di expose terlalu meme itu paha ayam. Iya. Tidak terlalu buka-bukaan lah. Iya. Auratnya ditutup sedikit. Iya, betul sekali. Jadi mungkin dari rumah makan yang tadinya buka sampai selebar pintu begitu, ditutuplah sedikit setengah atau pakai apa ya itu? Horden lah, kain lah. Ya, betul. Jadi pas misalnya Pai masuk tidak dilihat. Iya, betul. Tinggal ke horden, makan, dadah. Iya. Tidak mau masuk. Tidak salah lagi maksudnya. Tidak salah lagi. Setelah selesai buka puasa. Oh iya betul. Tapi sebelum kita masuk ke video kedua, Kak Ameng, masih video yang tadi tentang warung, Kak Ameng. Oke. Ini menurut Kak Ameng sebagai orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Iya. Menurut Kak Ameng orang yang tidak menjalankan ibadah puasa, saudara kita yang tidak menjalankan ibadah puasa, melihat akhirnya warung pun ditutup di bulan Ramadan ini. Atau kita melihat begini, Kak Ameng terganggu tidak dengan adanya pemaksaan ditutup ini warung ini? Oke, dari sudut pandang saya yang tidak menjalankan ibadah puasa, melihat peristiwa seperti tadi. Dengan adanya tadi sih terganggu sih. Maksudnya dengan begitu kan akhirnya terekspos di media massa, jadi kelihatan nih bahwa oh gini nih, oh ternyata daerah sana gini nih, gitu. Padahal seperti biasa saja. Biasa saja. Seperti yang Kak katakan tadi sih, tergantung dari iman kita. Kalau iman kita kuat, burasa di situ dengan gore-gore. Itu dia. Kita tidak akan tergoda, kan? Aman Pak ya. Aman ya. Aman Ji. Jadi marilah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan positive thinking ya. Tidak usahlah akhirnya saling menutup rezeki orang-orang yang mau mencari rezeki. Dan teman-teman juga atau para kawan netizen yang ingin membuka warung, ya kita lihat kondisi dan situasi dan toleransinya. Betul. Silakan dibuka, namun ditutup sedikit auroranya. Iya. Supaya tidak keluar baunya. Iya. Jadi kalau ada paha ayam, ada dada ayam, saat ini paha dan dada ayam itu aurat. Oke. Jadi ditutup. Pundak ayam boleh berarti ya? Apa? Pundak ayam boleh. Pundak ayam untuk bersandar kan? Spicy wing. Sayap ayam. Pokoknya segala macam tuh aurat dulu, ditutup dulu. Oke. Next ke video berikutnya ini adalah apa ya? Klasemen dari takjil yang selama bulan Ramadan itu ramai ya.
Yang kue yang tidak ditahu muncul semua. Dari yang tidak pernah dimakan jadi dimakan. Dan dari video tadi tuh kami tertarik dengan menu apa nih? Saya belikan kopi besok. Oke, ini betul ya, betul. Nanti sadem dia. Iya betul. Beruntung komi yo. Iya, beruntung komi yo. Beruntung apa? Soalnya yang saya suka tidak ada di dalam tadi. Alhamdulillah. Tidak mau tanya supaya netizen juga tahu. Saya sebenarnya bulan suci Ramadan saya suka burasa. Oh pas banget ya. Dari beras gitu. Kau tahu itu Pak? Sebagian daripada tendenya. Iya. Supaya dia diundang 2 kali di sini. Diundang 2 kali disapin berasa. Iya. Saya siap diundang 2 kali. Yang penting jadi pembawa acaranya gitu. Iya. Kita tukar tempat kalau boleh. Maksudnya gantian ditanya. Itu 2 episode kau tahu. Kalau kau sudah mau ganti kita di sini maksudnya. Langsung di-cut ya. Tapi memang tidak di sana Kak, di klasemen makanan. Oh, di klasemen tadi. Tidak ada ya. Ada sih satu yang saya suka. Apa itu, Pak? Kurma sih. Kurma. Suka kurma ya. Nata memes sekali. Barangkali ditanya kenapa Anda suka kurma? Tidak usah. Oke. Artinya cukup tahu aja ya. Kalau Kaldi tadi kalau makanan tadi. Kalau di bulan Ramadan saya suka sekali yang namanya pisang hijau. Pisang hijau. Pisang hijau itu bukankah pisang hijau di hari-hari biasa juga rame? Pisang hijau di hari-hari biasa juga rame, tapi entah rasanya beda. Kalau di bulan Ramadan itu rasanya beda. Dia lebih enak gitu. Lebih enak dan lebih ini. Apalagi kalau makan sendiri ya. Lebih menggiurkan. Apalagi kalau makan sendiri tiap ajak teman. Makan sendiri. Satu mika kan ada biasanya 3 sampai 4. Iya betul. Lama habis itu. Habis ya? Habis. Nah doko tuh? Tidak doko. Nanti Agnes yang muncul semua. Kalau Pai apa? Kalau saya sih Kak, menu berbuka yang paling takjil berbuka yang paling. Dia suka opor. Apa ini enggak tahu kue gabin itu. Ya gabin fla itu. Yang ada fla di tengah. Yang digoreng toh? Iya, digoreng. Saya tahu bikin itu, Pai, tapi jangan minta saya buat. Tapi yang saya suka. Biasanya kalau sudah disiapkan di rumah, karena banyak juga adik-adik di sana. Kalau 4, jadi bersaudara. Jadi Pai dapat sepotong. Biasanya itu cuma sepenggal saja. Oh begitu. Boleh kita donasikan saja. Boleh. Gabin untuk dia. Pai mau gabin yang apa, Pai? Segi 4, segi 3. Oh iya, ada segi 4. Iya kan, ada kan? Iya. Oke, terbukti bahwa memang kami penjual takjil semua. Dan memang perlu kawan netizen tahu, walaupun di bulan Ramadan ini begitu banyak orang yang menjualan takjil, ya, tapi kawan netizen harus berhati-hati dalam membeli takjil di bulan Ramadan ini karena banyak mungkin oknum-oknum yang melakukan kecurangan dengan menggunakan atau memakai bahan-bahan yang tidak layak pakai, misalnya bahan pewarna yang seharusnya bukan pewarna makanan, tapi dipakai biar hijaunya itu hijau sekali begitu, segar sekali ya gitu. Pakai dan apa? Macila untuk apa namanya untuk baju? One text. Tapi kan memang maksudnya ini juga perlu juga penjual yang pembeli takjil, karena pernah kedapatan Kakak itu yang hari Tetu basi ya. Tidak laku. Yang dia jual kembali. Jangan begitu dong. Jadi perlu juga jujur. Padahal jujur di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Padahal penjual ini pembeli niatnya baik, mau membantu. Akhirnya zong juga. Zong dapat misalnya, saya sering. Apa itu Kak? Di bulan Ramadan itu terkadang ada penjual es buah. Yang ternyata isinya jelly. Berarti es jelly bukan es buah. Yang itu es buah, rasa semangka atau apa ditaruh situ. Kan campur tuh. Iya betul. Pas sampai makan, kenapa lebih banyak jelly-nya daripada nangkanya? Gitu. Daripada semangkanya. Berarti jelly-nya rasa semangka Kak. Iya bisa jadi. Jelly aneka rasa buah begitu. Kan iya sebenarnya tulislah di situ es jelly aneka rasa. Iya buah. Jangan es buah tapi isinya jelly. Semangka. Berarti guys, berarti sampai saat ini yang masih paling jujur dari semua saudaranya es batu. Es batu. Iya, es batu yang paling jujur. Es batu ya. Selain es batu banyak konga-konganya. Jadi tidak bisa dipercaya. Oke. Dan tolong sekali lagi buat para penjual takjil, jualah barang daganganmu dengan jujur, jangan menggunakan bahan-bahan yang merugikan orang lain, karena sejatinya para pembeli takjil itu dia membeli dengan rasa ikhlas dan rasa lapar yang sangat teramat.
Ya. Curahan hati itu. Curahan hati. Oke, next ke video berikutnya. Silakan operator saya diputarkan. Ini video yang masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan ya. Bagaimana videonya sudah siap? Kita lihat bersama. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, next video berikutnya masih ada. Oh, wow. Parkour deh. Freestyle. Oh iya. Tinggalkanlah. Astaga. Oke. Oke, itulah video dari tayangan kami. Video yang berikutnya yang membahas tentang pelaksanaan sholat tarawih. Jadi Kak Ameng perlu sedikit informasi bahwa salah satu ibadah sunnah yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya. Setelah buka puasa ya. Setelah buka puasa, ya. Setelah buka puasa sholat isya, terus maghrib dulu. Maghrib dulu. Baru sholat isya, setelah itu sholat tarawih. Dan sholat itu hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Saja. Dan itu video menerangkan atau menggambarkan bahwa begitu cepat orang sholat tarawih. Sebenarnya tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Memang ada beberapa daerah yang akhirnya mengartikan bahwa tarawih ini semakin cepat semakin bagus. Oh gitu. Biar orang-orang mungkin lebih cepat beraktivitas. Padahal dalam sorry untuk teman-teman kawan netizen ini for your information, tapi informasi untuk sobat netizen semua ya. Oke. Kawan netizen semua bahwa di sholat itu ada rukunnya, namanya itu adalah tumanina. Berpelan dia. Iya, jadi setiap gerakan itu ada tumaninanya, artinya setiap pergantian dari gerakan satu ke gerakan lain, takbir mau ke ruku itu harus ada bahasa paduan suaranya, temponya. Oke. Ya. Semacam ketukan ya, ritmenya ada. Allahu Akbar. Ya. Habis bacaannya itu, baca doanya, jangan langsung gitu. Jadi pelan-pelan. Iya. Jadi dia harus ada temponya, harus pelan-pelan juga. Iya. Ada nanti kalau yang tercepat-cepat orang tua nanti encok ya. Iya betul. Tadi itu kalau saya juga sholat di tempat tadi itu takutnya ya asam urat kami semua. Sudah tidak muda lagi berarti ya. Ya, jadi harus ada tumanina dalam sholat, jangan cepat-cepat. Dan yang tadi ada juga anak-anak yang akhirnya ngapain tadi? Parkour, freestyle ya. Ini buat adik-adik saya ya, adik-adik kawan netizen. Jangan menambah-nambah gerakan sholat sayang ya, karena gerakan sholat yang sudah diajarkan oleh Nabi cukup takbir, berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, salam. Tidak ada yang angkat kaki sayang ya. Ada yang parkour begitu. Tidak ada. Baru yang itu anak-anak yang sudah saya rasa sudah bisa paham. Jadi adik-adikku sayang jangan menambah. Kenapa? Kalau menambah sholatnya nanti tidak sah. Iya betul. Ya? Dan memang memang kita tidak boleh larang anak-anak ke masjid. Betul. Ya? Apalagi ini biasanya kan sholat tarawih. Iya, karena memang siapa lagi yang akhirnya meramaikan masjid nanti kalau bukan anak-anak. Betul. Nanti kalau kita semua sudah tua, kita dead. Nah, dan perlu juga sih sebenarnya dari orang masih kecil, diajarkan untuk cinta agama sih. Karena maksudnya jangan sampai nanti kemudian kayak komyu ini, misalnya teman-teman ini sudah tua, sudah punah. So tiada yang mau ke masjid lagi, ya seperti itu. Nabi kalau ini anak-anak yang umur berapa tahun, 8 tahun dan 7 tahun. Kalau dia tidak melaksanakan sholat itu sudah
Oke, suruhlah anakmu di umur 7 tahun. Ketika sampai 10 tahun tidak melaksanakan sholat, pukul. Tapi pukul dalam arti kata pukul memberikan mendidik ya. Mendidik ya, bukan betul. pukul hantam sampai dia tinggal 1 DP nyawa di situ ya. Dan yang terakhir dari video tentang ada orang sholat dan akhirnya ada baju yang bergambarkan yang tidak senonoh. Yang tidak senonoh ya, betul. Ini sebenarnya juga perlu, bukan anak-anak malah yang pakai. Tidak hanya baju Kak, biasanya kalau celana robek-robek, itu tidak dianjurkan dalam sholat. Makanya dianjurkan dalam sholat itu salah satunya adalah memakai baju yang polos. Tidak boleh ada gambarnya, tidak boleh ada tulisannya karena mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat di belakang. Lebih ke menjaga kesopanan ya. Iya, kerapian. Iya, kerapian. Ada tulisan di situ Allahu Akbar, terus ada tulisan di situ mari kita ramaikan festival. Iya. Saya tidak baca doa, saya baca itu dan fokusnya terganggu ya. Fokusnya terganggu. Iya, betul. Fokusnya dia tidak fokus ke bacaan sholat. Iya, betul. Jadi marilah kita melaksanakan ibadah sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, agar peribadatan yang terjadi itu memang diterima dan orang lain tidak merasa terganggu dengan ibadah yang kita lakukan. Saya setuju dengan teman berdua ini, apalagi teman-teman netizen bahwa yang ditakutkan adalah beberapa tayangan tadi itu bisa jadi ada oknum yang membuat itu sengaja membuat sengaja membuat untuk kepentingan konten begitu ya itu yang disayangkan sih kalau saya. Apapun niat Anda dalam membuat video tadi, ini menjadi pembelajaran bagi kami yang menonton bahwa memang dibutuhkan yang namanya adab ya. Edukasi lah. Edukasi dan adab ya. Iya, betul. Saya rasa yang bikin video tadi punya ilmu. Betul. Iya, betul. Kan kita punya adab. Iya. Aduh, takut saya rasanya. Tapi ini yang video terakhir tadi juga. Apa itu? Itu yang dia sholat tarawih sambil live TikTok. Iya, sambil live. Mohonlah kita beribadah itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Betul. Tidak usah netizen tahu ya. Sedikit-sedikit live streaming, sedikit upload status. Betul. Kayaknya tidak Siap. Kami setuju nggak? Setuju sekali ya. Iya, setuju. Nggak usah lah sampai imamnya langsung. Ibadah itu kita dan Tuhan. Iya. Luar biasa. Nggak usah netizen yang tahu sampai di giveaway sama. Aduh, luar biasa, nanti dikasih singa. Atau sementara sholat kan kasih singa langsung. Kalau lu baru ada singa bagus. Kumis-kumis, topi. Kumis-kumis. Ya Allah, tolong Bapak. Ini yang saya rasa trauma kondisikan ya. Trauma healingnya tidak. Iya, kayaknya perlu. Perlu di trauma healing. Perlu di ya. Sekarang tidak ada video lagi ya? Video lagi nih. Habis. Baik Kak Ameng, dengan segala rasa kehormatan, bangga dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kami ucapkan thank you very much buat Kak Ameng. Terima kasih Kak Ameng. Tepuk tangan dong. Ya. Saya boleh bicara? Saya juga mau ucapkan terima kasih sudah diundang dan seperti tadi pembawa acaranya sempat sampaikan salam. Saya juga mau sampaikan salam. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk saudaraku umat muslim dimanapun berada. Untuk Pai, Aldi dan di belakang layar sana siapa namanya? Rafli juga ya. Semoga amal ibadah di bulan ini diterima ya. Jangan lupa lebaran nanti panggil saya. Oke, siap. Enggak. Jadi saya tidak perlu dia bilang itu. Alamat rumah nanti tulis ya. Saya sudah tahu. Terima kasih kami. Iya, saya juga terima kasih. Ini sangat banyak sekali informasi yang kami dapatkan tentang saudara-saudara kami yang akhirnya akan merayakan beberapa perayaan ibadah di bulan ini, dan tentunya di tayangan ini juga kita mendapatkan informasi baru dari video-video yang kita nonton dan dari diskusi kita bersama pembeli burasa kita. Oke. Terima kasih kami. Terima kasih juga Pai, terima kasih Aldi. Iya, terima kasih. Terima kasih belum lebaran. Belum lebaran. Ya. Baik. Oke. Kawan netizen, terima kasih. Terima kasih lagi. Kawan netizen, mungkin sampai sini dulu ya diskusi kita, cakap-cakap kita dengan pembeli burasa. Nanti kita akan cari pembeli burasa yang lain ya untuk kita tanya-tanyakan seputaran prestasi ataupun kepribadian yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan mohon maaf kalau misalnya dalam konten kali ini ada beberapa bahasa yang kurang berkenan di hati warga netizen atau kawan netizen, dan mohon maaf kita tidak bermaksud untuk akhirnya mencari
sensasi ya, dari betul. penjelasan kami. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menurut kami dan pandangan kami yang awam ini. Betul. Ya. Thank you sekali lagi buat pembeli Bu Rasa. Sama-sama. Jangan lupa terus saksikan Bu Rasa di Man2 TV Palu, dan jangan lupa komen, berikan kami saran, kritik yang membangun tentunya. Dan jangan lupa ke kawan netizen, jangan lupa subscribe, komen, share juga link ini. Merasa ini supaya makin banyak yang nonton. Oke, dan akhirnya saya Rivaldi dan saya Muhammad Rifai, dan thank you pembeli Bu Rasa. Kami Songkom puasi le. Kita berjumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap saksikan Bu Rasa, bukan acara biasa.